Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Mempercayainya. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami sungguh haus dan lapar akan firman-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Amos 4 ayat 13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Kekasih-kekasih Tuhan, sebenarnya dengan kita membaca Amos 4 ayat 13 ini saja, kita sudah tahu dan sangat paham bahwa kuasa Tuhan kita itu tidak terbatas. Dari Amos 4 ini pula kita juga bisa mengetahui bahwa bila kita itu hidup melawan Tuhan dan hidup di luar kehendak dan perintahnya, maka Tuhan Sang Penguasa alam semesta akan murka dan tidak berkenan kepada kita. Banyak peristiwa diperlihatkan kepada kita dalam Amos 4 ini, termasuk kehancuran Sodom dan Gomora akibat menganggap sepi kuasa Tuhan dan hidup tidak mengikuti kehendaknya dan tidak beribadah kepadanya. Inilah yang menjadi faktor utama mengapa kita sepertinya ditinggalkan Tuhan, yaitu kita tidak mempercayai kuasa Tuhan dan menganggap sepi kuasanya. Terbukti ketika kita mengalami pergumulan dan membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengatasinya, bukannya kita datang dan minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi malah mencari kuasa lain di luar Tuhan. Di otak kita yang muncul bukan nama Tuhan, tetapi nama orang lain atau nama kuasa lain. Dengan begitu kita akan dibuat mirip seperti bangsa Israel, saudaraku, yaitu saat bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu dibuat berputar-putar pada masalah yang sama dan yang itu saja. Kita dibuat pusing, menderita dan terpuruk oleh persoalan yang sama, yang sangat menguras tenaga pikiran dan harta, yang sepertinya menjerat dan membetengi kita agar kita tetap terkurung dan tidak mendapatkan solusi, bahkan jalan keluar. Lalu banyak dari mereka yang bingung dan stres karena mau minta pertolongan kemana lagi yang bisa mengatasi masalahnya. Sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan tahu persis, saudaraku. Bahkan segala hal yang belum terucapkan dari mulut kita pun Tuhan telah mengetahuinya. Dikatakan Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita yang tidak mau mempercayainya, saudaraku, dan malah mencari kuasa yang lain. Sehingga ketika kita itu benar-benar membutuhkan, kita tidak memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Padahal tangan Tuhan saat ini sedang terulur menanti tangan kita untuk menyambut dan menariknya supaya turut campur tangan dalam segala perkara-perkara kita. Saudaraku, kalau langit, gunung, udara, dan alam semesta ini saja bisa Tuhan ciptakan, apalagi hanya mengatasi masalah dan persoalan kita. Tuhan lebih dari sanggup. Tuhan pasti bisa. Jangan tunggu masalah menguasai baru ingat akan kuasa Tuhan. Datanglah sekarang, saudaraku, kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka kuasanya yang tak terbatas itu akan mengatasi segala persoalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami sangat mempercayai-Mu dan mempersilahkan Engkau bertahta atas hidup kami, sehingga kami bisa hidup dalam perkenanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.